Halo guys, kembali lagi dengan saya Miftahul Jannah. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi biologi bab keanekaragaman hayati beserta soalnya. Oke, lanjut. Apa itu keanekaragaman hayati? Jadi keanekaragaman hayati itu variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati itu terjadi di daratan, lautan, maupun tempat lainnya. Adapun organisme yang dimaksud ini mencakup hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lainnya. Nama lain dari keanekaragaman hayati itu ada biodiversitas, biodiversity, keanekaragaman hayati, dan lainnya. Oke, lanjut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, seperti yang saya jelaskan tadi. Serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies, dan ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati di Indonesia itu banyak sekali, dan di sini disebutkan keanekaragaman hayati di Indonesia luar biasa. Karena di sini kita memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Keanekaragaman genetik. Ini yang pertama. Jadi definisi dari keanekaragaman hayati yaitu variasi atau perbedaan yang terjadi di dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya seperti variasi warna pada bunga dan anggrek. Ini tingkat gen. Jadi meskipun kalian ada bunga itu anggrek tapi memiliki warna yang berbeda. Ini keanekaragaman berbentuk gen. Sedangkan yang kedua yaitu keanekaragaman spesies. Definisinya yaitu keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Contohnya seperti harimau Sumatera dan burung cendrawasih. Pada harimau ini ada bermacam jenis spesies. Contohnya seperti kucing. Ini memiliki kesamaan atau tingkat individu atau spesies yang sama. Lalu yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Jadi keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya yang mencakup berbagai habitat unik. Jadi ekosistem itu ada 2, lautan dan daratan. Ada juga gurun pasir, sistem hutan, dan lainnya. Ini salah satu contoh dari keanekaragaman ekosistem. Di sini ada cara melestarikan lingkungan. Reboisasi yaitu menanam kembali pohon di hutan yang gundul. Yang kedua itu mendukung konservasi satwa dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Yang terakhir mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena dapat melestarikan
melestarikan lingkungan. Jika kita menggunakan banyak sekali sampah plastik, maka kita tidak termasuk orang-orang yang dapat melestarikan lingkungan. Jadi kalian harus salah satunya ini ya, minimal. Kalau nggak tiga-tiganya, minimal salah satu dari cara melestarikan lingkungan. Lanjut, pentingnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memberikan banyak manfaat seperti menyediakan sumber makanan, obat-obatan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Karena kita sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Oke, lanjut ke contoh soal. Oke, lanjut ke contoh yang pertama. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan antara keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A, semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin rentan ekosistem terhadap gangguan. Ini salah ya guys. Karena tingginya keanekaragaman hayati ini semakin tinggi juga ekosistem, bukan rentan. Jadi yang A salah. Yang B, keanekaragaman hayati tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas ekosistem. Ini juga salah. Karena keanekaragaman hayati itu memiliki pengaruh yang penting terhadap ekosistem. Yang C, semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin stabil dan seimbang ekosistem. Jadi jawabannya adalah C. Kita periksa ya yang D. Keanekaragaman hayati hanya mengaruhi spesies tertentu dalam ekosistem. Ini udah jelas salah ini. Jadi jawabannya dua adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini soal terakhir. Yang kedua, dampak negatif hilangnya keanekaragaman hayati. Yang paling memprihatinkan bagi manusia adalah A, hilangnya sumber makanan dan obat-obatan. Ini benar. Yang B, gangguan pada siklus air dan udara. Benar. Berkurangnya keindahan dan tempat wisata. D, semua jawaban di atas benar. Berarti jawaban yang benar itu adalah D. Karena jawaban yang di atas ini semuanya benar yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi dampak negatif hilangnya keanekaragaman hayati itu hilangnya sumber makanan dan obat-obatan, gangguan pada siklus air dan udara, berkurangnya keindahan alam dan tempat wisata. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time.